Bismillahirrahmanirrahim. Ini Sayyidina Husain kisahnya ya di jabar.no.or.id. Sayyidina Husain itu cucunya Rasulullah, anaknya Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah. Sayyidina Husain terbunuh tragis pada 10 Muharram. Beliau berusia 58 tahun ya. Pada hari 10 bulan Muharram tahun 61 Hijriah. Selepas menunaikan sholat subuh, beliau bergegas keluar tenda, kemudian menaiki kuda kesayangannya. Pria itu menatap pasukan yang mengepungnya. Mulailah dia berpidato dengan indah dan menyentuh hati. Lihat nasabku, pandangilah siapa aku. Lantas lihatlah siapa diri kalian. Perhatikan apakah halal bagi kalian untuk membunuhku dan mencidrai kehormatanku. Bukankah aku ini putra dari anak perempuan abimu? Bukankah aku ini anak dari wasi dan keponakan nabimu yang pertama kali beriman kepada ajaran nabimu? Bukankah Hamzah, pemuka para syuhada, adalah pamanku? Bukankah Ja'far yang akan terbang dengan 2 sayap di surga itu pamanku? Tidakkah kalian mendengar kalimat terkenal di antara kalian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang saudaraku dan aku, keduanya adalah pemuka dari pemuda ahli surga, yaitu Hasan dan Husain. Jika kalian percaya dengan apa yang kusampaikan, dan sungguh itu benar karena aku tidak pernah berdusta. Tapi jika kalian tidak mempercayaiku, maka tanyalah Jabir bin Abdullah dan Al-Ansori, Abu Sa'id Al-Khudri, Sahal bin Sa'ad, Zaid bin Arqam, dan Anas bin Malik yang akan memberitahu kalian bahwa mereka pun mendengar apa yang Nabi sampaikan mengenai kedudukan saudaraku dan aku. Tidakkah ini cukup menghalangi kalian untuk menumpahkan darahku? Ini kata-kata yang begitu eloknya itu direkam dalam Tarikh At-Tabari dan Al-Bidayah wan Nihayah. Namun mereka yang telah terkunci hatinya tidak akan tersadar. Pasukan yang mengepung atas perintah Ubaidullah bin Ziyad itu memaksa pria yang bernama Husain bin Ali untuk mengakui kekuasaan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Tidakkah ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa pertarungan di masa khilafah dulu itu sampai mengorbankan nyawa cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa masih beliau bilang khilafah itu satu-satunya solusi untuk umat? Coba simak bagaimana Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah bercerita bagaimana Sayyidina Husain terbunuh di Karbala pada 10 Muharram atau Asyura. Pasukan memukul kepala Husain dengan pedang hingga berdarah. Al-Husain membalut luka di kepalanya dengan merobek kain jubahnya, dan dengan cepat balutan kain terlihat penuh darah Al-Husain. Ada yang kemudian melepaskan panah dan mengenai leher Al-Husain, namun beliau masih hidup sambil memegangi lehernya menuju ke arah sungai
karena kehausan. Samir bin Diljausan memerintahkan pasukannya menyerbu Husain. Mereka menyerang dari segala penjuru. Mereka tak memberinya kesempatan untuk minum. Ibnu Katsir menulis, yang membunuh Al-Husain dengan tombak adalah Sinan bin Anas bin Amr Nakhai, dan kemudian dia menggorok leher Al-Husain dan menyerahkan kepala Al-Husain kepada Khawali bin Yazid. Ya, menurut Ibnu Katsir ini Sinan bin Anas ini yang membunuh ini. Anas melaporkan bahwa ketika kepala Al-Husain dipenggal itu dibawa ke Ubaidullah bin Ziyad, yang kemudian memainkan ujung tombaknya untuk menyentuh mulut dan hidung Al-Husain. Anas berkata, demi Allah, sungguh aku pernah melihat Rasulullah mencium tempat engkau memainkan tongkatmu ke wajah Al-Husain ini. Ibnu Katsir mencatat 72 orang pengikut Imam Husain yang terbunuh pada hari itu, yaitu Imam Suyuti dalam Tarikh itu. Imam Suyuti pada Tarikh Al-Khulafa mencatat 4.000 pasukan yang mengepung Al-Husain di bawah kendali Umar bin Sa'ad bin Abu Waqqas. Pada hari terbunuhnya Al-Husain, Imam Suyuti mengatakan bahwa dunia seakan berhenti selama 7 hari. Mentari merapat laksana kain yang menguning. Terjadi gerhana matahari di hari itu. Langit terlihat memerah selama 6 bulan. Imam Suyuti juga mengutip dari Imam Tirmidzi yang meriwayatkan kisah dari Salma yang menemui Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saat itu masih hidup. Ummu Salamah wafat pada tahun 64 Hijriah, sementara Al-Husain terbunuh pada 61 Hijriah. Salma bertanya, mengapa engkau menangis? Ummu Salamah menjawab, semalam saya bermimpi melihat Rasulullah yang kepala dan jenggot beliau terlihat berdebu. Saya tanya, mengapa engkau wahai Rasul? Dan Rasul menjawab, saya baru saja menyaksikan pembunuhan Al-Husain. Begitulah dahsyatnya pertarungan kekuasaan di masa khilafah dulu. Mereka tidak segan membunuh cucu Nabi demi kursi khilafah. Apa mereka sangka Rasulullah tidak akan tahu peristiwa ini? Lantas apakah mereka yang telah membunuh Al-Husain kelak masih berharap mendapat syafaat datuknya Rasulullah di padang mahsyar? Dalam kisah yang memilukan ini sungguh ada pelajaran untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.